Ini pesan nih penting nih buat anak-anak ya yang masih di bawah umur ya. Dan orang tua harus waspada. Saya tuh nggak akan pernah berhenti untuk memberikan nasihat karena setiap hari ada aja hal-hal yang menyedihkan kita. Pasien saya ini anak perempuan berusia 15 tahun, masih SMP ya, SMP kelas 3. Dan datang dibawa oleh orang tuanya dengan kepolisian, minta visum karena katanya diperkosa. Nah, masalahnya yang jadi utama adalah ketika kita lakukan pemeriksaan visum, hasilnya adalah selaput darah robek, perineumnya ada robekan lama tuh sudah lebih dari 1 bulan, ada juga robekan baru di dinding vagina, dasar vagina, kanan kiri semuanya robek-robek, selaput darahnya juga robek. Dan setelah kita lakukan wawancara ulang, pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, anaknya mengakui bahwa dia memang diperkosa sama orang ini. Awalnya kenalan di Facebook, terus kemudian diajak ke rumah kosong dan pada akhirnya dipaksa mau berhubungan seksual. Tapi yang jadi masalah adalah sebelum-sebelumnya, dari pacar-pacar sebelumnya sejak kelas 6 SD, dia sudah sering beraktivitas seksual. Bayangin, anak 6 SD sudah aktivitas seksualnya seperti itu. Jadi waktu kita periksa nggak heran banyak robekan lama dan juga robekan baru. Padahal keluarganya adalah keluarga yang sangat tegap sekali dalam agama, dalam moral, dan sebetulnya kejujuran atau keterbukaan seorang anak itu dari mana kita tahunya? Ya tentunya dari pendekatan orang tua kepada anak selama di rumah, dan pengawasannya juga harus ketat. Jadi nggak salah kalau orang tua tuh tegas, disiplin, bahkan keras, tapi yang jelas untuk kebaikan anaknya. Kalau udah begini siapa yang sedih? Nggak cuma orang tuanya, nggak cuma keluarga, tapi anak perempuan juga jadi korban. Nantinya ke depannya nanti kalau menemui laki-laki yang pas, laki-laki yang tentunya imannya baik dan mungkin dari segi keluarganya pun baik, mendapatkan perempuan ini, pastikan perempuan ini juga akan merasa terkucilkan, akan merasa sedih karena merasa dirinya dia sudah tidak perawan lagi ya. Jadi pemeriksaan visum itu nantinya harus melalui kepolisian. Kalau polisi kasih surat kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan visum itu harus dilakukan. Jadi bukan keluarga pasien datang minta divisum, nggak bisa. Harus dari kepolisian dulu ke rumah sakit minta dokter untuk divisum. Hasil visumnya itu nanti dibuktikan dalam bentuk tulisan dan pemeriksaan yang kita periksa langsung kepada pasiennya dan korbannya. Nanti baru akan ditentukan adakah trauma benda tumpul. Trauma benda tumpul itu bukan hanya penis, bisa alat-alat, bisa jari yang dimasukkan. Makanya pada pemeriksaan visum nanti dilihat lukanya tajam atau tumpul, robekannya lama atau baru, robekannya di arah jam berapa aja, apa arah jam 12, jam 1, jam 3, jam 5, atau seluruhnya bagian jalan lahirnya. Bagaimana kondisi jalan lahirnya? Salah satunya untuk memeriksa nona atau perempuan yang belum punya suami adalah dengan rectal tooth. Kita periksa dari duburnya, kita masukkan tangan kita supaya tidak banyak melukai jaringan-jaringan di depannya. Oke? Jadi hati-hati buat anak perempuan, apalagi masih di bawah umur, belum menikah, hindari melakukan hubungan seksual yang tentunya tidak didasari dengan ikatan pernikahan yang suci secara hukum dan agama. Orang tua juga lebih mawas diri karena banyak banget kejadiannya di tahun 2022 aja. Saya dipanggil di 29 kasus persidangan kekerasan dan tentunya persetubuhan anak di bawah umur. Oke, Dokter Amira, dadah, love you all. Salam pagi.